Ada seorang istri ingin kurban, cuman suaminya tidak mengizinkan, suruhnya akikah dulu, padahal ini uangnya uang istri dan yang niat juga istri. Saya punya anak, pas di hari raya, lahir sebelum 3 hari raya, pokoknya pas hari raya, sebelum hari pas masuk bulan haji kelahiran. Kemudian dia pengen antara akikah atau kurban. Yang perlu dipahami bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada seorang istri pengen kurban, cuma suaminya tidak mengizinkan. Ingin kurban. Nggih. Ada seorang istri ingin kurban, cuman suaminya tidak mengizinkan, suruhnya akikah dulu, padahal ini uangnya uang istri dan yang niat juga istri. Pertanyaannya, jadi lebih baik mana yang harus didahulukan, kurban atau akikah? Karena kalau ada di sini akikah anak laki-laki itu harus 2 langsung, tidak boleh 1, sedangkan mampunya 1. Terima kasih. istrinya laki-laki ya perempuan. Bagaimana yang mau korban istrinya? Istrinya jadi laki-laki. Pertanyaan yang lain kayaknya gitu kayaknya. Begitu ya. Kadang yang mau korban kan istri, tiba-tiba apa? Di sini korbannya 2 laki-laki. Baik, otomatis mungkin anaknya laki-laki juga ya. Istrinya punya anak laki-laki. Laki-laki. Baik. Jadi begini, korban, kalau pertanyaannya seperti ini tadi, punya anak. Kalau ada seorang punya anak, kemudian di hari raya korban, baru sah pertanyaannya, mana yang lebih tepat, saya akikah buat anak saya atau saya korban untuk saya? Tapi pertanyaan yang unik adalah, saya mau korban tapi belum diakikahi ayah saya, mana lebih utama, saya korban atau saya akikah? Ini pertanyaan aneh. Sebab akikah saya bukan kerjaan saya, bukan tugas saya, tugasnya ayah saya. Kecuali pertanyaan tadi benar, saya punya anak, pas di hari raya, lahir sebelum 3 hari raya, pokoknya pas hari raya, sebelum hari pas masuk bulan haji kelahiran. Kemudian dia pengen antara akikah atau kurban. Yang perlu difahami bahwa ada mukaddimah. Kurban itu bukan sekali seumur hidup, tapi akikah hanya sekali seumur hidup. Korban itu cuman kenyataannya di kampung-kampung itu karena mungkin ustadznya ngantuk atau santrinya ngantuk, sehingga muncul keyakinan di kampung itu kalau korban kayak seumur hidup sekali. Sehingga kalau Bu Haji banyak duit diajak korban, Bu Haji yuk korban, dia ngomong, saya sudah 3 tahun yang lalu. Pernah dengar gitu? Itu pasti salah belajar atau salah ngajar. Ibaratnya ibu kayak pagi-pagi jam 9 pagi diajak sholat duha, Bu sholat duha yuk, ngomong sudah kemarin. Aneh kan? Sekarang kayak gitu loh. Sebab kapan datang bulan haji disulahkan Anda nyembelih korban. Kapan datang bulan haji dan terbatas waktunya. Waktunya hanya di hari raya korban plus kalau memundur hari tasrek 1, kedua, ketiga dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu. Maka jika punya anak di bulan haji, kemudian punya kambing cuma 1, antara akikah atau korban. Tinggal berpikir, korban kalau sudah hari tasrek selesai bisa tidak diundur, nggak ada korban lagi. Tapi akikah bisa saya korban akikai bulan depan atau bulan berikutnya. Akikah bisa mundur, boleh sebulan yang akan datang, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan sebagainya, kan begitu. Dan menyembelih korban di sini sangat dikukuhkan. Maka kalau memang dengan penuh kesadaran, tinggal berpikir begini, ini kan bulan hari raya korban ya, saya akan menyembelih korban saja.
Cuma nanti Imam Romli dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sembelih korban sekaligus bersenang-senang untuk anak, kayak menggabungkan begitu. Itu adalah pendapat juga dalam mazhab kita Imam Syafi'i, nyembelih korban sekalian untuk dimasak ya sambil syukuran anak. Ini penggabungan. Cuman kalau ini pendapat disebarkan jadi pelit semuanya nanti. Gabungan antara akikah dengan korban. Jadi sebetulnya nggak usah ribut. Yang demikian itu korban pun juga hukumnya sunnah, akikah juga hukumnya sunnah. Cuman kalau mau tenang ya korban saja, tidak ada masalah. Kemudian setelah itu dagingnya untuk bersenang-senang sambil apa? Ya, kemudian nanti setelah bulan depan barangkali punya kambing, lalu dinyembelih akikah seperti itu. Kemudian pertanyaannya, kan kalau laki-laki kan 2. Saya punyanya hanya 1. Siapa yang mengatakan harus langsung 2? 1 dulu bulan ini, bulan depan 1 lagi juga boleh kok. Yang nggak boleh separuh hari ini, separuh bulan depan. Gimana caranya? Jadi dalam beribadah, bahkan kalau nggak punya 2, 1 juga boleh. Oh, nggak punya 2 kok, 1 boleh. Tinggal nanti kalau dapat duit lagi ditambah 1 lagi. Jadi kesalahpahaman itu kadang-kadang menjadikan orang beribadah repot. Saya punya 1, aduh nggak bisa akikah, nangis. Ya sayang, nggak nyembelih padahal kambingnya gede. Sembelih cepet tuh syukuran. Ini gara-gara salah paham tuh bahaya juga. Boleh 1-1 nyicil. Ya Allah, sekarang punyanya 1. Mumpung ini baru kelahiran, masih ada bibi ponakan, padahal datang sembelih kambing, selesai. 1-nya gimana? Ntar bulan depan barangkali. Bulan depan belumnya, tahun depan. Tahun depan adiknya keluar lagi. Ya alhamdulillah kan begitu ya. Karena akikah hukumnya kalau semua orang bayi itu adalah digadekan dengan akikahnya. Kalau ada akikah ada ini belajarnya bukan begitu. Tidak wajib. Maka riwayat semacam itu tidak boleh menjadikan ancaman. Kalau tidak diakikahi, anakmu tidak bisa menolong dan sebagainya. Dari mana itu? Ini kan belajar ilmu kan penting. Oh, tidak wajib kok jadi ngancam begitu. Kan serem banget. Anakku tidak bisa nolong saya. Karena saya tidak akikah. Wah, selagi tidak haram, tidak akan punya akibat busuk, tidak punya akibat buruk. Ini kan masalah pemahaman. Memang itu ada. Setiap bayi yang lahir itu akan digadekan dengan akikahnya. Kalau diakikahi, nah ini kan menjadi penafsiran-penafsiran yang sangat jauh dengan hukum yang jelas. Hukumnya akikah sunnah. Kalau tidak mengakikahi tidak dosa. Anaknya bisa doain nyampe. Jadi jangan salah paham masalah ini, masalah ilmu. Itu seperti itu. Ada orang akikah bisa langsung 8, anaknya Pak kembar 4, bagus. Wah, ini korban, bagus. Jadi akikah sunnah, korban juga sunnah. Maka nggak usah ribut deh, nanti diskusi aja sama suami. Mumpung hari korban, yuk korban saja. Tapi kok pas kita bayi lahir nanti daging korbannya sudahlah kita masak dan sebagainya. Sebagian kita berikan fakir-fakir, sebagian kita masak. Ya, ikut Imam Romli lah. Sekarang ya pakai digabungkan. Tapi setelah nanti punya duit, nggak lagi pakai Imam Romli deh. Belum saya anggap akikah itu kan sudah kaya, kita banyak kambing sembelih lagi. Ini kemudahan sebetulnya untuk kita hadirkan agar orang tidak gampang kecut hati, gelisah, apalagi salah paham tadi. Kadang-kadang nggak akikah nanti anaknya nggak bisa nolong, nggak bisa. Nah ini kesalahpahaman begitu harus dijelaskan. Semoga anak-anak Anda menjadi anak yang walad soleh yad'u lahu, yang bisa mendoakan orang tua. Kita sebagai anak yang mudah mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.